Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam As-Safarini rahimahullah, dan kita masih membahas pasal tentang perkara-perkara hari akhir ya, di Amril Ma'ad. Pada pekan lalu kita sudah membahas sampai bait yang ke-119 ya. Sekarang kita akan menuntaskan dua bait terakhir dari bab ini, yaitu bait ke-120 dan 121. Pada bait ke-120 Al-Imam As-Safarini mengatakan fa innaha sabitatun lil mustafa ka ghairihi min kulli arbabil wafa. Fa innaha, sesungguhnya ha itu hadhil umur ya, perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya di bait ke-119, yaitu tentang haud, al-kausar, tentang syafaat. Nah, itu semua sabitatun ya, sahih adanya lil mustafa, untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Al-Mustafa itu manusia pilihan maksudnya. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, dari kata sof ya, sofin itu jernih ya, pilihan. Jadi sekali lagi, sesungguhnya perkara-perkara ini, haud, al-kausar, syafaat, itu sahih adanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa ka ghairihi min kulli arbabil wafa. Nah, seperti yang lainnya juga, min kulli arbabil wafa, dari semua arbab, jamak dari kata rabb, artinya pemilik, al-wafa itu artinya komitmen atau loyalitas ya. Sebagaimana yang lainnya, bahwa ya syafaat khususnya ini ada pada setiap ya orang-orang yang memiliki komitmen, loyalitas gitu. Kata wafa itu sendiri artinya kalau dikaitkan dengan janji berarti memenuhi janji. Aufu bi ahdikum dalam Al-Qur'an. Ada ayat berbunyi, penuhilah janjimu. Nah, yang dimaksud di sini arbabul wafa tadi, para pemilik komitmen, loyalitas, amanah. Nah, lalu diterangkan pada bait terakhir, min alimin. Nah, arbabul wafa dari siapa contohnya? Min alimin, dari orang yang berilmu, karrusuli wal abror, seperti para rasul dan orang-orang baik. Siwallati khussat bizil anwar, kecuali ya, siwa itu kecuali, allati khussat, kecuali syafaat yang dikhususkan, bizil anwar. Zil anwar di sini maksudnya dikhususkan untuk pemilik cahaya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, itu dua bait sekaligus kami bacakan. Ya, jadi di dua bait terakhir ini ya, menitik tekankan kepada syafaat ya. Sebagaimana kemarin kita sudah singgung pembahasan tentang syafaat ya.
Jadi syafaat itu ada pada nabi, pada rasul yang lain, pada orang-orang soleh, ya orang-orang alim, termasuk bahkan anak kecil yang meninggal sebelum balik itu diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa memberikan syafaat. Bapak Ibu masih ingatkah jenengan bahwa syafaat itu ya ada syaratnya? Kalau syaratnya tak terpenuhi, maka syafaat tidak mungkin didapatkan oleh seseorang. Apakah syarat syafaat itu Bapak Ibu? Kemarin kita udah bahas. Ada dua ya. Satu, izin dari Allah untuk siapa? Untuk siapa izin? Untuk yang memberi syafaat. Jadi Rasulullah, para malaikat, para nabi rasul, orang-orang alim, orang-orang soleh, itu kalau tidak diizinkan ya nggak bisa. Tapi memang dalil-dalil menunjukkan bahwa ya Rasul sudah menjelaskan siapa saja orang-orang yang bisa memberikan syafaat karena sudah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di antaranya tadi ya para nabi dan rasul, Rasulullah sendiri, malaikat, kemudian orang-orang soleh. Ya kalau kita punya teman orang soleh bisa memberikan syafaat. Termasuk ya orang yang mati syahid di medan perang bisa memberikan syafaat kepada 70 orang lisab'ina min aqaribihi, kepada 70 orang dari kerabatnya. Nah, termasuk tadi anak kecil ya. Kemudian yang kedua apa syaratnya? Ridho dari Allah untuk siapa ridho ini? Untuk yang menerima syafaat. Dua syarat ini harus terpenuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diizinkan tidak untuk bisa memberikan syafaat? Diizinkan. Apakah kita selaku umatnya pasti mendapat syafaat dari beliau? Belum tentu gitu. Belum tentu. Allah ridho enggak sama kita? Gitu. Kalau Allah enggak ridho sama kita, walaupun kita umat beliau, umat Rasul Muhammad SAW, ya kalau Allah enggak ridho enggak bisa gitu. Walaupun Bapak Ibu kita banyak sekali membaca sholawat untuk Nabi SAW. Tiap hari mungkin ya 100 kali, 1000 kali kita baca sholawat. Nah, karena ada hadis kan kata Nabi SAW. Jadi kalau ada muadzin azan maka apa? Ucapkanlah seperti yang diucapkan si muadzin. Kecuali pas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terus apa lagi? Lalu kemudian bacalah sholawat kepadaku setelah azan, baru kemudian baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Nah, maka faqad halat lahu syafaati. Sungguh syafaatku telah halal baginya. Jadi kalau dia mendengarkan muadzin, dia jawab muadzin, kemudian dia baca sholawat kepada Nabi, terus kata Nabi was'aluli, ya mohonlah untukku kepada Allah Ta'ala apa manzilah ya yang tidak Allah berikan kecuali hanya kepada satu orang saja dari hambanya, dan aku berharap akulah yang mendapatkan manzilah tersebut di sorga kelak. Nah, maka kalau kita membaca sholawat kepada beliau, membaca doa seazan, faqad halat lahu syafaati. Sungguh telah halal bagi dia syafaat dariku. Nah, tapi tadi misalnya kita rajin baca sholawat, habis azan selalu membaca doa setelah azan. Itu pun belum pasti kita mendapat syafaat. Kecuali kalau kita menghindari semua penghalang-penghalang syafaat. Nah, karena syafaat itu ada penghalangnya. Kemarin udah kita bahas ya. Apa saja Bapak Ibu yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan syafaat? Satu, perbuatan syirik. Jadi orang yang syirik itu ya syirik tidak mungkin mendapatkan syafaat. Ya, melakukan kesyirikan. Ayatnya banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an disebutkan. Nah, di antaranya adalah surah Ghafir ayat 18 ya.
Allah Ta'ala mengatakan wa ma lidzalimina min hamimiu wala syafi'in yuta. Jadi orang-orang syirik, zalim di sini maksudnya orang-orang musyrik, orang syirik. Nah, maka dia tidak punya teman setia dan tidak punya orang yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Imamun zalum, pemimpin yang zalim. Yang ketiga, orang ya sebelum itu nanti yang keempat, yang ketiga apa? Nah, orang yang gulu di dalam agama, berlebih-lebihan dalam agama. Nah, diterangkan dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Imam Al-Haythami mengatakan rijaluhu siqat. Apa kata Nabi? Sinfani min ummati, ada dua golongan dari umatku, lan tanalahuma syafaati. Mereka berdua tidak akan mendapatkan syafaat dariku. Siapa mereka? Imamun zalum wa kullu ghalin marikin, ya. Pemimpin yang zalim dan setiap orang yang berlebihan dalam agama. Nah, itu hadisnya. Jadi 3 itu ya. Apa sih gulu berlebihan dalam agama? Ya, dalam Al-Qur'an Bapak Ibu Allah mengatakan, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi ilal haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap berlebihan dalam agama kalian dan janganlah kalian berkata-kata atas nama Allah kecuali dengan hak illal haq. Nah, siapa orang yang berlebihan? Contoh, kalau ahlul kitab, ya mereka mengatakan, misalnya orang-orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair putranya, berlebihan enggak ini? Berlebihan. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah putranya Allah. Ini berlebihan. Gulu fid din fil akidah. Ya, ini mereka berlebihan dalam akidah, nah, dalam perkara agama. Termasuk juga berlebih-lebihan dalam ibadah. Nabi sendiri mengatakan, ya ayyuhan nasu iyyakum wal gulu wa fid din. Wahai sekalian manusia, jauhilah oleh kalian bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ma halaka man kana qablakum fa innaka halaka man qablakum bil guluwi fid din. Karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian disebabkan karena berlebihan dalam agama. Contoh, ya misalnya ibadah terus, karena saking ingin ibadahnya sampai enggak nikah misalnya, ya enggak mau nikah, rajin ibadah tapi meninggalkan pernikahan misalnya. Nah, kalau belum lain ya. Ini kalau belum proses itu beda. Ini emang nggak mau nikah, kenapa? Karena ingin fokus ibadah. Itu gulu. Nah, maka kata Rasul, akumu wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa. Aku ini sholat di malam hari, tapi aku juga tidur. Aku puasa, tapi aku juga buka. Dan aku menikahi wanita. Nah, jadi kalau ada orang karena ingin puasa terus, ingin sholat lail terus, nggak mau nikah, nah ini namanya gulu dalam ibadah. Dan masih banyak contoh-contoh lain, Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Termasuk tentu saja gulu dalam agama itu adalah memuji-muji Nabi secara berlebihan, membuat solawat ya, yang berlebihan. Nah ini karena Nabi SAW mengatakan la tutruni, janganlah kalian ya memuji-muji aku berlebihan kama atroti an-nasara Isa ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Isa bin Maryam. Ana Abdullah, aku ini hamba Allah kata Nabi, faqulu abduhu wa rasuluh. Jadi katakanlah untuk berdiri beliau bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasul Allah. Jangan berlebih-lebihan. Nah, tapi sayang sekali ya, di sebagian kaum muslimin di negeri ini banyak orang rajin sih sholawatnya sama Nabi, tapi sholawatnya berlebih-lebihan, gulu. Nah, itu bagaimana bisa mendapat syafaat kalau dia sendiri berlebihan dalam memuji-muji Nabi SAW. Yang lebih repot lagi, baca sholawat, katanya sholawat ternyata lagu cinta, lagu ada nggak yang kayak gitu?
dianggapnya sholawat bahasa Arab gitu. Padahal nggak ngerti artinya apa. Nah, di tempatnya itu yang menyanyikan pakaiannya seksi. Wah, di sini yang nyanyiin pakai jilbab, pakai peci gitu ya. Nah, itu lebih kacau lagi. Nah, itu banyak terjadi di negeri kita ini, Bapak sekalian. Nah, kemudian yang keempat apa tadi? Mendustakan syafaat. Adanya syafaat seperti orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah, orang Khawarij itu mereka mendustakan syafaat, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini katakan wa inna ma ankaroha al-Mu'tazilatu wal Khawarij fahum ya yunfauna syafaata fi ahlil kabair. Diingkari oleh orang Mu'tazilah, oleh orang Khawarij, mereka menafikan, meniadakan syafaat bagi orang-orang yang berbuat dosa besar. Nah, kata mereka apa? Yaqulun man dakhalan nar fa innahu la yakhruju minha. Jadi orang yang masuk neraka dia tidak akan bisa keluar dari neraka. Walau kana min ahli tauhid wa min ahli iman. Meskipun dia ahli tauhid, orang beriman. Kalau udah masuk neraka ya sudah. Kata mereka, orang Khawarij ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, maka kata Nabi, ya orang yang mengingkari syafaat, maaf kata Anas bin Malik mengatakan man kadzdzaba bis syafaati falaisa lahu fiha nasib. Barang siapa yang mendustakan syafaat, maka dia enggak dapat bagian daripada syafaat itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syari'ah ya, dan disahihkan sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Yaitu Bapak Ibu, lalu kemudian yang kelima, tadi keempat ya. Yang kelima apa? Nah, para pelaku bid'ah. Kita udah bahas panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Ya, kelak nanti para ahlul bid'ah itu dia tidak mendapat syafaat dari Nabi, bahkan dia tidak bisa minum dari telaga Al-Kautsar, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dia 5 penghalang terbesar ya bagi ya seseorang untuk mendapatkan syafaat, bahkan hatta min Rasulillahi SAW. Bahkan sampai dari Nabi pun kalau dia melakukan kelima perkara, salah satu dari 5 perkara ini, dia akan terhalang. Dia sampai mungkin punya anak, anaknya 3 meninggal semua di waktu masih kecil. Dia sabar putranya meninggal, tapi dia melakukan bid'ah. Bisakah dia dapat syafaat? Wah, anaknya 3 loh meninggal. Enggak, karena ada penghalangnya itu gitu. Nah, jika penghalangnya tidak ada, pasti dia dapat syafaat. Karena kata Nabi, nah anak-anak kecil itu yang meninggal sebelum balik oleh Allah disuruh masuk surga, tapi mereka tidak mau ya Rabb, ya abi wa ummi ya Rabb, bapakku dan ibuku. Nah, akhirnya dipanggil bapak ibunya untuk masuk surga. Karena apa? Tidak ada penghalang. Kata kalau ada penghalangnya ya bisa. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu dan sekalian. Nah, maka jauhilah seluruh penghalang syafaat yang menyebabkan Allah tidak ridho kepada kita. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian jadi syafaat itu ya, selain Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lain juga bisa, Rasul juga bisa, malaikat bisa, orang-orang soleh juga bisa. Maka ada satu hadis panjang ya, jadi orang-orang soleh itu ketika mereka ada di sorga, mereka akan mencari temannya. Mana temanku, teman ngaji di Masjid Jabir bin Abdullah di Sorowajan yang selalu bareng ngaji. Nah, kata Pak Bambang, Pak Lukito, mana nggak ada di sorga ini Pak Lukito misalnya. Nah, nanti itu coba lihat di neraka. Ternyata ada lagi mengap-mengap di neraka gitu ya. Nah, lalu ya Rob, minta supaya temannya dikeluarkan. Nah, maka oleh Allah diangkat. Nah, itu ada hadisnya panjang ya, disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kecuali tadi ada memang syafaat-syafaat khusus untuk Nabi Muhammad saja. Yang lain tidak bisa. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Ya, karena ya semua hamba Allah, semua manusia itu membutuhkan syafaat di hari akhir, Bapak Ibu. Maka mereka mendatangi Nabi
Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa. Datang ke Nabi Musa. Nabi Nuh juga didatangi tapi enggak bisa. Ulul azmi itu ya, didatangi semua oleh orang-orang, enggak bisa. Sampai mendatangi Nabi Isa dan Nabi Isa pun tidak bisa. Lalu kata Nabi Isa, coba datanglah kalian ke Muhammad SAW. Nah, datanglah mereka menemui Rasul untuk meminta syafaatul uzma. Gitu. Nah, ketika Allah akan memutuskan di hari akhir ya. Nah, ini Ibu sekalian. Ini hanya khusus ya, khosotan bin Nabi sallallahu. Nah, hatta yata'akharu anha ulul azmi minar rusul. Nah, jadi yang ulul azmi tadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi Nabi Adam disebut. Walaupun Nabi Adam bukan ulul azmi. Tapi dalam hadis sebut Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir ke Nabi Muhammad. Nah, ketika mereka datang ke Rasulullah SAW, maka Bapak Ibu dan Jamaah sekalian, nah Rasul langsung menghadap ke Allah Azza wa Jalla, tersungkur sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu oleh Allah disuruh bangkit. Irfa ya Muhammad, sal tu'ta. Mintalah kamu maka engkau akan diberikan apa yang diminta. Kemudian mintalah engkau syafaat maka juga engkau akan diizinkan untuk bisa memberikan syafaat. Nah, baru saat itu beliau bisa memberikan syafaatul uzma. Nah, ini yang khosotan khusat bidil anwar. Ini yang khusus untuk Nabi SAW. Nah, kemudian termasuk syafaat khusus dari Nabi adalah beliau adalah orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Tidak ada satupun orang dari mulai Nabi Adam sampai seterusnya akhir zaman, termasuk ulul azmi ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu nggak bisa. Rasulullah dulu. Nah, maka tentu orang-orang belakang kan mendapat syafaat kan dari Nabi, karena Nabi yang pertama kali ngetok pintu sorga. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in, syafaat khusus, selebihnya bisa diberikan oleh pihak lain selain Nabi. Ya baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, karena ini sudah waktu Isya, monggo petugas muadzin ya, nanti azan dulu nanti azan Pak Haris. Monggo. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya, kita sudah memasuki waktu Isya, ada sedikit waktu. Tadi ya bahwa kami sampaikan syarat syafaat itu ada berapa? 2. Nah, itu dalilnya bisa ditemukan dalam surah An-Najm ayat 26 ya. Itu disebut sekaligus izin dari Allah dan yang diridhoi gitu ya. Jadi la tugni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyazanallahu liman yasha'u wa yarda gitu. Jadi syafaat mereka ya, para malaikat itu tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah kehendaki dan bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Nah, atau dalam surah Al-Anbiya itu wala yasfa'una illa limanir tadha. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Kalau izin secara khusus sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau dalam ayat kursi. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Ya baik Bapak Ibu, alhamdulillah rampung sudah ya pasal tentang hari kebangkitan. Jadi masih ada sedikit waktu, monggo Pak Haris. Sebetulnya ada orang yang berhak mendapat syafaat, tapi karena ada satu penghalang misalnya, sehingga dia tidak bisa mendapat syafaat. Apakah ini berlaku selamanya sehingga orang tersebut tetap tidak dapat mendapat syafaat? Iya. Padahal dia berhak. Iya. Jika salah satu dari penghalang syafaat dilakukan oleh seseorang, maka jadi syaratnya nggak terpenuhi, syarat ridhonya nggak terpenuhi. Karena kelima perkara itu yang membuat Allah tidak ridho. Kalau dia melakukan salah satu dari yang 5 itu, membuat Allah tidak ridho. Nah, sementara Allah tegas mengatakan wala yasfa'una illa limanir
taala gitu. Maka itu hindari hal-hal yang membuat Allah tidak ridho kepada kita untuk mendapatkan syafaat dari beberapa pihak yang memang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Karena as-syafaatu, ya, syafaat itu seluruhnya adalah lillahi jami'an. Semua syafaat itu asalnya adalah dari Allah semuanya. Nah, yang lain-lain itu hanya diizinkan saja. Yaitu Pak Haris. Maka hati-hati gitu ya. Yaitu. Jadi poin pentingnya. Ya, monggo Pak. Bisa menghalangi seorang mendapatkan syafaat. Iya. Dibanding dengan orang yang melakukan maksiat secara dohir, mungkin kita lihat orang yang melakukan juga menggunakan, ya, di masyarakat mungkin dihormati. Ya. Iya. Sedangkan orang yang melakukan maksiat secara dohir di masyarakat dihinakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Bagaimana apa nasihat Ustaz untuk masyarakat kita, terutama saya, ya. untuk menghindari kita melakukan itu. Ya. Apakah itu khusus atau seperti itu aja? Ya. Pak Yakum fajazakumullah khairan. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama, apa hikmahnya? Ya. Ahlul bid'ah itu atau bid'ah itu rasa-rasanya kok lebih ngeri gitu ya daripada maksiat. Karena orang berbuat maksiat tadi tidak disebutkan bahwa maksiat menjadi penghalang syafaat. Ya. Sementara faktanya di lapangan justru pelaku maksiat itu jelas dihinakan oleh masyarakat ya. Dia minum khamr, dianggap sampah masyarakat lah. Nah, beda dengan para pelaku bid'ah. Mungkin orang menghormati gitu ya. Nah, orang menganggap ini orang soleh kan begitu. Nah, disitulah justru bahayanya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi orang berbuat maksiat itu pada umumnya mereka merasa salah dengan perbuatannya. Sadar itu salah. Dia mabok, dia berzina, dia mencuri. Dia tahu ini salah, bertentangan dengan hati nuraninya. Tapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia ngerasa benar. Dia nggak ngerasa salah. Nah, itu ngerinya. Maka orang pelaku maksiat itu relatif lebih mudah diajak bertaubat. Karena dia sendiri ngerasa bersalah. Tapi kalau para pelaku bid'ah itu susah. Karena dia merasa tidak salah, ini benar. Nah, itu Pak. Nah, sehingga ada ungkapan ulama itu, ahlul bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada ahlul maksiyah. Karena susah mereka diajak taubat karena merasa benar. Padahal itu keliru ya. Jadi orang yang melakukan bid'ah itu kan berarti apa? Menganggap syariat yang dibawa oleh Rasul tidak lengkap. Dia ya diakui atau tidak, dia seakan-akan ya ini harus dilengkapi, ini harus ditambahi dan seterusnya. Nah, itu Pak. Kenapa bid'ah itu lebih ngeri ya daripada berbuat maksiat. Walaupun tentu lebih baik aku maksiat aja daripada bid'ah. Ya nggak salah juga ya. Salah juga karena maksiat pun itu nanti termasuk dosa-dosa besar, minum khamr, berzina, judi dan seterusnya. Nah, itu juga bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Cuman ada kemungkinan dia dapat syafaat gitu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa nasihatnya untuk kita semua ya, termasuk tentu untuk diri kami sendiri supaya kita tidak gampang atau supaya kita punya proteksi yang kuat gitu ya, sehingga kita bisa menghindari bid'ah-bid'ah yang ada di masyarakat. Ilmu jawabannya, ilmu Bapak Ibu. Ya, para ahlul bid'ah itu karena mereka tadi tidak punya ilmu, maksudnya ilmu yang murni dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Biasa mereka ikut-ikutan tokohnya. Pokoknya kalau udah tokohnya yang ngomong, ikut gitu. Tapi orang punya ilmu, dia nanti dulu ada Ustadz Pulan, Kiai Pulan, Habib Pulan ngomong A, B, C, itu nggak langsung terima. Kecuali kalau ada dasarnya, ada hadisnya, bahkan clear jelas sumbernya dari mana, bahkan derajat hadisnya apa, itu
Kalau yang benar kan diterangkan semua kan. Ini dalilnya berdasarkan Al-Quran, ayat ini, berdasarkan hadis Nabi, riwayat siapa. Lalu syukur-syukur diterangkan bahwa hadis ini derajatnya sahih dan seterusnya. Nah itulah ilmu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, pokoknya asal pengajian ikut, yang ngomong apa aja pokoknya ikutin gitu ya. Padahal nggak jelas dasarnya, nggak jelas dalilnya, yang penting ikut misalnya. Contoh misalnya ya, ada orang bilang begini, siapa saja yang niat mau kurban, ketika dia punya niat, maka dia nggak boleh motong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh ngelupaskan kulit. Ketika dia punya niat. Lah kalau kita baru niat tahun ini, kurbannya tahun depan, gimana coba? Ada ustadz ngomong begitu. Kapan kita punya niat, mulai saat itulah kita nggak boleh potong kuku. Nah ustadznya hanya ngomong begitu. Dasarnya apa? Nggak ada, nggak disebutkan. Nah terus kita jamaahnya ikut aja udah. Misalnya contohnya, padahal kalau kita mau kembali ke dalilnya, kata Nabi, nah, idza ra'aitum hilala dzilhijjati wa arada ahadukum an yudhiya. Apabila kalian melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, nah berarti kan batasnya saat kita melihat hilal bulan Zulhijjah. Walaupun kita punya niat tuh kurban bulan tahun depan, karena sekarang belum punya uang misalnya, ya nggak masalah kita gunting kuku sekarang. Baru nanti ketika masuk hilal bulan Zulhijjah tahun depan, nah itulah saat dimana kita nggak boleh potong kuku, cukur rambut, mengelupuskan kulit. Nah itu. Ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang memang itu Pak yang membuat orang itu gampang terjerumus kepada perbuatan bid'ah karena dia kurang ilmu. Nah, maka hadirilah majelis-majelis yang di dalam majelis tersebut ilmu yang disampaikan. Nah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, itu yang disampaikan. Nah, bukan yang penting ngomong ya retorikanya bagus. Nah, lucu gitu ya. Ah itu bukan begitu. Ya, itu nggak ada ilmu. Jadi itu Pak yang bisa kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita senantiasa ya semangat menuntut ilmu dan menjadikan ilmu kita ini bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.